Saya tidak pernah membedakan mana naturalisasi, mana pemain Indonesia, siapapun yang bawa merah putih, itulah bangsa kita, ya. Dan yang penting mereka mau bergabung dan punya target sama-sama. Gitu. Tentang sosok pemain ini dan bagus, tipe petarung yang sama seperti Nathan, ya. Ini petarung luar biasa kalau bisa di bek kiri, cepat naik ke atas. Ya ini pemain yang bagus, yang bisa saya katakan ini grade A, sama seperti Tom Haye. Kalau ini kan kita tahu bersama petarung luar biasa, punya juga kecepatan, passing-passingnya ya sudahlah, saya lihat ini bagus. Artinya memang pemain ini sangat antusias atau luar biasa semangatnya untuk bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Nah, pemain-pemain keturunan seperti inilah yang perlu kita welcome. Ini kan merupakan usia emas bagi seorang pemain sepak bola profesional. Dan kita tahu di era sepak bola modern, seorang pemain bisa bertahan bermain sepak bola di level yang tinggi atau at the top level sampai usia 34 bahkan 35 tahun. Tergantung dari kondisi fisik yang harus dia jaga. Adalah pemain yang dibutuhkan tim nasional Indonesia. Ya kalau bagi saya jelaslah dia dibutuhkan. Karena kan pemain ini punya kualitas. Jadi semua pemain yang punya kualitas ya tentu dibutuhkan tim nasional Indonesia. Nah itu luar biasa loh kecepatan dari pemain ini. Padahal kan usianya sudah tidak muda lagi ya. Ini kan usia emas ya. Tapi speednya luar biasa loh. Jadi naik turunnya nih, waduh bagus banget. Saya jadi teringat Roberto Carlos. Nah, Roberto Carlos juga seperti itu. Speednya luar biasa, agresif, dan crossing-crossingnya bahaya. Plus, Roberto Carlos punya kemampuan melepaskan shooting-shooting yang keras, apalagi ketika dia mengambil free kick. Siapa orang tua Pascal Struijk, bek seharga 260,7 miliar, yang bisa perkuat timnas Indonesia? Publik tanah air kembali disuguhkan kabar mengenai Pascal Struijk yang dikaitkan lagi dengan naturalisasi PSSI guna membela timnas Indonesia. Pascal Struijk mengakui memiliki garis keturunan asal Indonesia. Hal itu diungkapkan pada 2020 lalu, namun disebut tak berkenan dinaturalisasi. Saat itu Pascal Struijk menyebut kakek dan neneknya berasal dari Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Pascal Struijk pun terkejut dengan banyaknya kabar yang beredar mengenai garis keturunan yang berasal dari Indonesia. Ya, dari kakek nenek saya yang meninggalkan Hindia Belanda, nama Indonesia dulu, ke Belanda, saya punya koneksi dengan Indonesia, tapi kini saya lebih terlibat dengan Belanda dan Belgia, kata Pascal Struijk. Orang-orang Indonesia tahu kalau saya punya darah Indonesia, saya tidak tahu bagaimana mereka bisa tahu, imbuhnya. Kini kans Pascal Struijk membela timnas Indonesia dimunculkan kembali oleh salah satu media ternama Belanda, Voetbal Primeur. Menurut salah satu host media tersebut, Pascal Struijk tersedia untuk timnas Indonesia sebagai salah satu pemain top dunia. Dan satu orang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan untuk bermain di timnas Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, ucap mereka. Pascal Struijk saat ini berusia 25 tahun dan masih jadi andalan Leeds United dalam lanjutan divisi Championship di Liga Inggris. Meski begitu, hingga saat ini masih banyak yang penasaran dengan kedua orang tua pemain kelahiran Deurne, Belgia, itu. Namun diketahui bahwa ayah dari Pascal Struijk yang memiliki garis keturunan dari Indonesia yang berasal dari kedua orang tuanya, kakek nenek sang pemain. Tidak banyak informasi mengenai ayah maupun ibu Pascal Struijk, namun keterikatan dengan Indonesia disebut masih dirasakan dalam keluarganya. Meski tak pernah memiliki ikatan langsung dengan orang-orang di Indonesia, namun ia tak bisa memungkiri satu hal. Pascal Struijk mengaku bahwa dalam satu momen ia merasa merindukan Indonesia, namun juga terkadang terasa biasa saja. Saya akui kadang begitu merindukan Indonesia, kadang pula tidak, ungkap Pascal Struijk. Padahal, walau hubungan Indonesia saya hanya dari keluarga saja, saya tak pernah memiliki ikatan langsung dengan orang-orang di Indonesia, imbuhnya. Bek Leeds United, Pascal Struijk kembali disebut bisa membela timnas Indonesia. Apakah membuat pelatih Sintayong tertarik dengan pemain keturunan seharga 256 miliar rupiah tersebut? Sebagai informasi, Pascal Struijk merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia berasal dari sang kakek dan neneknya. Hal itu diungkapkannya pada 2020 silam. Kala itu, pemain berusia 25 tahun tersebut menjelaskan bahwa kakek dan neneknya berasal dari Indonesia yang hijrah ke Belanda.
Namun, Pascal Struijk lebih sering berada di Belanda dan Belgia ketimbang di Indonesia meskipun dia sampai sekarang belum pernah membela tim senior dari kedua negara tersebut. Ya, dari kakek nenek saya yang meninggalkan Hindia Belanda, nama Indonesia dulu, ke Belanda, saya punya koneksi dengan Indonesia, tapi kini saya lebih terlibat dengan Belanda dan Belgia, kata Pascal Struijk saat diwawancarai Sport Magazine pada 2020 lalu. Menurut Transfermarkt, Pascal Struijk baru membela Belanda U17 dengan 3 caps. Artinya dia masih memenuhi syarat untuk bisa dinaturalisasi menjadi WNI atau warga negara Belgia. Pascal Struijk bisa jadi pemain termahal di Asia Tenggara, jika nanti bela timnas Indonesia bek milik Leeds United. Pascal Struijk kembali menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia setelah berhembus kabar bahwa PSSI masih berpeluang untuk menaturalisasi pemain berusia 25 tahun itu. Diketahui, Pascal Struijk memang sempat menjadi pemain incaran yang akan dinaturalisasi PSSI pada tahun 2022. Akan tetapi, bek kelahiran Belgia itu menolak tawaran untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebab, bek berpostur 190 cm itu ingin menjadi bagian dari timnas Belanda atau Belgia. Kendati begitu, Kapten Leeds United itu hingga kini masih belum mendapat panggilan dari kedua negara tersebut. Menurut media asal Belanda, Voetbal Primer, PSSI masih berpeluang untuk menaturalisasi Pascal Struijk. Namun, hal itu bukan berarti Pascal Struijk bersedia membela timnas Indonesia. Kemungkinan besar, maksud dari host Voetbal Primer soal Struijk diizinkan adalah sang pemain eligible untuk pindah ke warganegaraan. Sebab, Pascal Struijk memiliki darah Indonesia yang mengalir langsung dari kakek dan neneknya. Pascal Struijk merupakan salah satu pemain bertalenta yang kini bermain untuk klub divisi Championship, Leeds United. Bahkan, ia juga sempat merasakan kerasnya Liga Primer Inggris bersama klub yang bermarkas di Ellen Road itu. Ia juga telah menjadi andalan di lini pertahanan Leeds United dalam beberapa musim terakhir. Sejak promosi ke tim utama Leeds United, Struijk tercatat telah mencetak 10 gol dalam 125 penampilan bersama klub berjuluk The Peacocks itu di semua kompetisi. Pada musim lalu saja, Struijk mampu mencetak 5 gol dalam 25 pertandingan bagi Leeds United di semua kompetisi. Namun, Pascal Struijk bisa saja menjadi pemain termahal di Asia Tenggara jika suatu saat ia memutuskan untuk membela timnas Indonesia dan dinaturalisasi oleh PSSI. Melansir dari Transfermarkt, pemain kelahiran Antwerp itu memiliki harga pasar sebesar 15 juta euro atau setara 260 miliar rupiah. Meskipun belum ada kejelasan apakah PSSI ingin naturalisasi Pascal Struijk atau tidak, tapi banyak publik sepak bola Indonesia yang berharap agar PSSI bisa menaturalisasi bek Leeds United itu di masa mendatang. Terlebih, hingga kini Pascal Struijk juga belum sama sekali mendapat panggilan dari timnas Belanda ataupun Belgia. Kini, PSSI sedang mengebut proses naturalisasi Miss Hilges dan juga Eleanor Eigenders, yang diharapkan proses naturalisasi keduanya bisa rampung sebelum matchday ketiga round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 mendatang. 3 pemain yang bisa tersingkir jika Pascal Struijk resmi bela timnas Indonesia. Nomor 1 Jordi Amat. 3 pemain yang bisa tersingkir jika Pascal Struijk resmi bela timnas Indonesia. Salah satunya adalah Jordi Amat. Struijk dikabarkan menjadi incaran untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Pemain Leeds United itu diketahui berposisi sebagai bek tengah. Selain itu, Struijk juga bisa diturunkan sebagai bek kiri dan gelandang bertahan. Melihat posisinya, sejumlah pemain akan tergusur dari skuad timnas Indonesia. Lalu, siapa saja 3 pemain tersebut? Simak ulasan berikut ini. Nasib pemain Blackpool FC ini tengah tidak jelas lantaran perselisihan dengan Shin Tae-yong. Bagot diprediksi tidak akan dipanggil hingga kedua belah pihak duduk bersama mencari solusi. Kehadiran Struijk bisa jadi bakal membuat pemain berusia 21 tahun itu semakin tersingkir. Bagot jelas harus segera memperbaiki hubungan dengan Shin dan juga performanya di lapangan. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along.